Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang kembali didistribusikan pengendalinya dan saat ini kembali melemah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sideways dan ada rencana untuk melakukan buyback saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Mayora. Saham Mayora bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat masih turun 0,87% ke harga 2.290. Jadi saat ini Mayora masih kesulitan untuk naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 2.400. Dan pada penurunan hari Jumat bisa kita lihat Mayora kembali turun mengetes support di EMA 50 di sekitar 2.270. Secara teknikal saat ini memang Mayora masih sideways. Sebelumnya sempat naik break garis EMA 150 tapi mencoba break 2.500 gagal dan kembali melemah di bawah garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Mayora, selama masih kuat di atas garis EMA 50 ini masih bisa di hold. Karena beberapa kali sebelumnya mengetes support ini masih bisa bertahan. Walaupun sempat memang pada tanggal 9 Mei ditutup di bawah garis EMA 50. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan setelah itu bisa kita kembali rebound. Dan Mayora akan minta restu untuk buyback saham senilai 1T bulan depan. Dan kita baca sekilas, rencana buyback itu berlangsung selama 12 bulan terhitung sejak 5 Juni tahun 2025 ini sampai 5 Juni tahun 2026. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Mayora, asing terpantau 2 minggu ini masih keluar. Dan di broker summary jika kita lihat ini semua tidak ada distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Ya, karena masih belum ada akumulasi, saya lihat Mayora masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 50 sampai 2.250 minggu depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dari entry, wait and see dulu, lihat apakah Mayora minggu depan pasal mengetes garis EMA 50 sampai 2.250 apakah bisa bertahan. Apabila masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba enter untuk swing dengan target swing jangka pendek di sekitar 2.350 sampai 2.400 untuk target terdekatnya. Atau hold saya terus selama Mayora tidak turun pada 2.250 dengan target lebih jauh di harga 2.500. Jadi wait and see dulu di sekitar garis EMA 50 apabila mau coba entry saham Mayora. Apabila terpantau tembus atau terkonfirmasi break, hati-hati secara teknikal Mayora sudah tidak oke. Karena ada potensi untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Dan kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten. Selanjutnya saya update lagi pergerakan dari saham Brand. Brand cara pergerakan saat ini sudah mulai membaik, bisa kita lihat. Sekarang sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan sempat mencapai target di 6.800. Dan kenaikan 7% lebih ini candlenya memang lumayan solid. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham Brand, bisa kita lihat asing menarik 2 hari terakhir sudah mulai masuk, tapi di broker summary kenaikan ini ternyata ada distribusi. Jadi untuk Brand, saya lihat walaupun ada distribusi tapi karena candle lumayan solid, minggu depan masih ada potensi untuk on track mencapai target di harga 7.000. Tapi ini harus kita perhatikan pada saat mengetes 7.000 apakah ada akumulasi. Apabila ternyata mengetes 7.000 ternyata tidak ada akumulasi, saya pergerakan tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke target terdekat penurunannya di 6.500 sampai garis EMA 50 kembali apabila gagal melewati garis EMA 150. Jadi teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50 sampai 6.200, bisa jadikan 6.800 sampai 7.000 untuk target take profit jangka pendek apabila Brand masih kesulitan untuk naik atau bertahan minimal di 6.800. Atau hold saja terus selama Brand tidak turun kembali di bawah garis EMA 50. Atau untuk teman-teman sudah punya di harga bawah 5.000 ke bawah, bisa jadikan 6.000 dan garis EMA 50 untuk trailing stop saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin hari Senin baru mau coba pantau dan entry, saat ini sudah dekat dengan resisten 6.800 dan 7.000. Teman-teman apabila baru mau buy on breakout, tentu harus lebih disiplin. Nah, takutnya setelah berhasil naik di atas 6.800, tertahan di 7.000 kembali melemah. Selanjutnya saya coba analisa MDKA. MDK bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah oke. Sebelumnya bergerak downtrend, berhasil break garis EMA 50 mulai membaik. Saat ini terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150 di 1.800. Dan sempat bisa kita lihat mengetes 1.930, gagal break,
kembali melemah ke garis EMA 150 ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan saat ini kembali mencoba untuk naik di atas 1930. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat asing terpantau beberapa hari terakhir sudah mulai masuk. Kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi secara teknikal sudah oke, sudah mulai ada akumulasi. Saya lihat untuk target terdekat ada potensi untuk kembali naik menuju zona sekitar 2000 sampai 2050 minggu depan. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, saya bisa hold terus selama MDK tidak turun di bawah 1800 untuk tren jangka menengah. Kan secara teknikal MDK akan oke selama kuat berada di atas garis EMA 150. Dan target kenaikan terdekat di 2000 sampai 2050. Jika terpantau minggu depan MDK berhasil break 2000, maka secara teknikal akan lebih oke lagi karena 2000 akan berubah menjadi support psikologis. Dan target lebih jauhnya di harga 2200 apabila terkonfirmasi berhasil break harga 2000. Selanjutnya kita coba analisa INTP. INTP bisa kita lihat secara teknikal juga saatnya mulai membaik. Setelah sebelumnya sempat gagal bertahan di garis EMA 50, sempat melemah ke 5000. Dan bisa kita lihat 5000 sampai saat ini masih berupa support psikologis. INTP setelah mengetes masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini kembali naik di atas garis EMA 50 di sekitar harga 5200. Walaupun candle kenaikan hari Jumat tidak begitu oke, bisa saja ini hanya false breakout. Dan saat ini bisa kita lihat berada tepat di 5350 yang sebelumnya merupakan resisten menahan kenaikan dari saham INTP. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary INTP, bisa kita perhatikan di sini asing masih terus keluar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi walaupun naik 2% lebih. Ini harus teman-teman perhatikan, candle kenaikan hari Jumat tidak begitu oke dan ternyata ada distribusi. Jadi minggu depan memang saya lihat ada potensi untuk kembali naik mengatas 5500. Tapi ingat apabila terpantau hari Senin terkonfirmasi masih belum berhasil break 5350 walaupun sempat mengetes 5500, ini harus hati-hati. Dan bisa saja kembali melemah ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, tetap menurut saya lebih oke saat ini adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena pada perdagangan hari Jumat walaupun opening di atas, sempat juga INTP kembali turun mengetes 5200. Lebih oke tunggu di sekitar garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan rebound, masih menarik untuk entry dengan target swing jangka pendek di 5350 sampai 5500. Atau hold satu selama INTP tidak turun kembali di bawah garis EMA 50 dengan target berjauh di 5800 sampai harga 6000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.